Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lispan M. Sitorus, SEMAK. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pat Petulai dengan NIDN 0214068903. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan dan memberikan penjelasan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban dari kegiatan sertifikasi dosen, yaitu pembuatan video pengajaran PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Maka saat ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau biasa disebut dengan RPS terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu di mata kuliah Audit Internal. Teknis pembelajaran saya menggunakan DEA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery yakni dalam capaian materi pembelajaran dilakukan dengan bahan tayang atau bisa disebut dengan PPT, video pembelajaran, referensi melalui buku pembelajaran, baik tatap muka di kelas atau secara daring melalui Zoom. Interaktif yaitu dilakukan melalui forum diskusi berbasis teks, studi kasus pembahasan mengenai materi manajemen atau internal audit dengan menggunakan metode daring atau online maupun offline. Assessment bisa dikatakan penilaian dilakukan melalui tugas, kuis, keaktifan mahasiswa itu sendiri di kelas maupun secara diskusi, serta dilakukannya ujian tengah semester atau disebut UTS maupun ujian akhir semester atau disebut UAS yang dilakukan dengan luring on time, langsung di kelas sesuai jadwal ujiannya. Berikut ini capaian dan materi pembelajaran pada mata kuliah Audit Internal dengan kode mata kuliah AKT 32165 dengan bobot SKS 3. Mata kuliah ini diajarkan di semester ganjil. Untuk mahasiswa di semester ganjil pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pat Petulai, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, yang menyatakan bahwa mata kuliah Audit Internal merupakan mata kuliah keilmuan, keterampilan dalam memberikan wawasan tentang audit internal, yaitu menguasai konsep, menguasai prinsip, dan teknis bagaimana kita akan melakukan audit internal. Yang pertama, audit internal teknisnya mampu menyusun kertas kerja audit dalam pengumpulan dan pengiktisaran bukti audit atas laporan keuangan itu sendiri ataupun secara entitas komersial sesuai dengan standar audit ataupun dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua, berikutnya, mahasiswa diajak untuk supervisi untuk mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan undang-undang. Yang ketiga, mahasiswa juga diajak secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian, manajemen, dan pengambilan keputusan organisasi dengan menggunakan pendekatan siklus pengembangan sistem. Yang berikutnya, mahasiswa diajak untuk mengembangkan potensi dan keahliannya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dunia kerja maupun di lingkungan sekitar ataupun masyarakat. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja dan melakukan supervise
dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang berikutnya, mahasiswa itu sendiri harus mampu menjelaskan konsep secara prinsip atau teknik dan metode pembelajaran secara ruang lingkup audit internal serta mengembangkan potensi dan keahliannya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dunia kerja serta di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Mahasiswa juga diajak untuk mampu dalam pengambilan keputusan di dalam mengaudit internal di suatu instansi di dunia kerja dan investasi yang tepat dan relevan dalam suatu perusahaan itu sendiri. Sehingga nantinya capaian akhir dari hasil pembelajaran di mata kuliah ini adalah bahwa mahasiswa diajak untuk mampu menjelaskan tentang teori-teori akuntansi keuangan dan standar akuntansi dan pembelajaran ruang lingkup audit internal. Yang berikutnya mampu menjelaskan bahwa laporan posisi keuangan dan laporan arus kas serta instrumen keuangan, kas maupun piutang, dan pemahaman penilaian persediaan, aset tetap, properti investasi, depresiasi, dan penurunan nilai terhadap mata kuliah ini. Yang berikutnya, mahasiswa diajak untuk mampu mengembangkan potensi dan keahliannya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dunia kerja dan yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Adapun materi pembelajaran di mata kuliah internal audit, yang pertama, ruang teknik dan metode pembelajaran yang untuk memahami konsep dasar audit internal. Yang kedua, menjelaskan standar profesi internal audit itu sendiri. Yang ketiga, mahasiswa harus mampu menjelaskan secara kontrol struktur. Yang keempat, mahasiswa juga diajak untuk mampu menjelaskan proses tata kelola atau bisa kita kenal disebut governance. Yang kelima, mahasiswa juga diajak untuk mampu bisa menjelaskan resiko atau fraud dan etik. Yang keenam, mahasiswa juga diajak untuk mampu menjelaskan kontrol yang dimaksud dengan evaluasi dan secara improve. Yang ketujuh, mahasiswa juga diajak untuk mampu menjelaskan internal audit proses. Yang kedelapan, mahasiswa juga mampu memahami audit plan atau audit working program. Yang kesembilan, mahasiswa juga diajak harus mampu mempelajari kasus pekerjaan lapangan itu sendiri. Yang ke-10, mahasiswa harus mampu di dalam memahami komunikasi hasil penugasan atau pelaporan hasil audit itu sendiri. Yang ke-11, mahasiswa juga diajak harus mampu memahami psikologi dan komunikasi secara audit. Untuk referensi bahan ajar yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah audit internal, yang pertama, saya menggunakan buku dengan judul Risk Based Internal Audit. Yang kedua, buku dengan judul Internal Auditing Prinsip dan Teknik. Dan yang ketiga, saya menggunakan referensi buku dengan judul Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan, edisi kelima, Abdul Halim 2015. Di dalam kegiatan belajar mengajar, saya membutuhkan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, laptop, proyektor infokus, papan tulis, spidol, penghapus, dan pendukung internet. Sistem dan metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas secara tatap muka atau offline, yaitu pendekatan sistem pelajaran yang digunakan adalah menggunakan metode pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa, yaitu melalui memfasilitasi mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam berdiskusi dan bertanya jawab, agar proses perkuliahan berjalan dengan komunikatif dan dua arah. Metode ini mendorong mahasiswa untuk dapat berperan aktif dalam proses membaca buku mengenai audit internal itu sendiri. Berikutnya didukung dengan digital book
di dalam komputer, dan kita referensi juga cari bahan dari sumber online untuk memotivasi mereka di dalam mencari bahan, serta dapat diharapkan mahasiswa sangat berperan aktif serta memiliki keinginan mengetahui mengenai audit internal baik ketika perkuliahan ataupun di luar perkuliahan itu sendiri. Metode pembelajaran berdasarkan bahan ajar dan capaian pembelajaran dari mata kuliah audit internal, maka saya menggunakan metode pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, metode pembelajaran contextual instruction, yaitu di mana metode ini saya gunakan dalam penyampaian materi yang banyak menggunakan perhitungan kasus dalam menganalisis dan mengambil keputusan suatu perusahaan. Yang kedua, metode pembelajaran small group discussion, di mana metode ini saya gunakan di dalam penyampaian materi yang bersifat teori di dalam menganalisis dan pengambilan keputusan di suatu kasus. Yang berikutnya, interaksi saya sebagai dosen terhadap mahasiswa di dalam kelas. Untuk interaksi mahasiswa dengan dosen di dalam proses pengajaran mata kuliah audit internal dengan bobot 3 SKS ini dilakukan dengan hybrid learning, yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara pembelajaran daring berupa Zoom, meeting, dengan pembelajaran tatap muka, yakni perkuliahan secara langsung yang diadakan di kelas. Serta faktor pendukungnya menggunakan WhatsApp group untuk dapat informasi yang lebih jelas terkait tentang share tugas, pembahasan mengenai materi, serta diskusi berupa interaksi mahasiswa dengan mahasiswa dan dosen, serta mahasiswa dengan mahasiswa, dan untuk juga dapat mengkontrol atau mengecek absen kehadiran yang selalu dikonfirmasi setiap awal sebelum perkuliahan dimulai. Yang berikutnya, kriteria penilaian mata kuliah manajemen di dalam kuliah kelas pada mata kuliah audit internal adalah metode penilaian dilakukan dengan menilai selama proses perkuliahan dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang meliputi keaktifan di kelas. Nilai tugas individu, diskusi kelompok, nilai kemampuan presentasi, dan kehadiran mahasiswa itu sendiri, juga melakukan penilaian dari hasil ujian tengah semester dan juga ujian hasil akhir semester dengan masing-masing bobot penilaian, yaitu pertemuan pertama saya gunakan di awal pertemuan pertama hingga ke-9, pertemuan pertama 5%, hingga pada pertemuan ke-9 9%. Baru pertemuan kedua saya presentasikan 10%, pertemuan ketiga saya konfirmasikan juga 10%, pertemuan keempat saya konfirmasikan juga 10%, dan pertemuan yang keenam saya konfirmasikan 10%, pertemuan ketujuh saya konfirmasikan 10%, pertemuan ke-9 saya konfirmasikan juga 10%. Berikut juga pertemuan yang ke-10, ke-11 hingga pertemuan ke-15 saya konfirmasikan 10%. Sedangkan untuk bobot penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester UAS, masing-masing saya beri bobot mereka sebesar 25%. Berikut cuplikan video pembelajaran saya di salah satu pertemuan mata kuliah audit internal di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum melakukan perkuliahan pada siang hari ini, baik alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak. Gimana kabarnya? Ya, pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Namun sebelum memulai, ada baiknya kita absen dulu ya. Sambil menunggu absen teman-teman, anak-anak. Ini lengkap semua. Ada yang ini. Ini berapa orang kita? Sama Cynthia, ya, 24. Baik. Untuk hari ini, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Kita membahas apa? Pertemuan yang sebelumnya? Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Ini mata kuliah kita audit internal ya. Sebelum kita lanjut materi, ada yang mau ditanyakan atau yang ingin kita ulas sebelumnya dulu? Pertemuan sebelumnya? Silakan bagi anak-anak yang ingin bertanya. Ada yang menjadi kendala dalam mata kuliah ini sebelum kita lanjut? Ini si Dioni? Mungkin masih untuk penjelasan terkait dengan audit internal. Audit internal. Mereka dikasih tugas untuk melakukan audit internal terkait dengan instansi di tempat magang. Oke, baik. Jadi ingin lebih memahami dulu audit internal itu. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Cukup. Nah, jadi anak-anak, dalam hal ini mata kuliah saya audit internal, karena sebelumnya teman-teman anak-anak ini kan sudah mempelajari mata kuliah dasar, mata kuliah dasar terkait tentang akuntansi itu sendiri. Artinya akuntansi kalian pasti memahami posisinya akuntansi, posisinya laporan, posisinya itu jurnal. Bahkan bukan akuntansi saja, kita juga secara umumnya pasti memahami bagaimana suatu organisasi dalam menjalankan kemanajemenannya. Nah, jadi audit internal itu mencangkup hampir seluruh mata kuliah yang kita pelajari di akuntansi harus kita kuasai. Nah, audit itu ada dia audit laporan keuangan, dia ada audit properti, dia ada audit manajemen, ya, baru dibagi beberapa aspek. Nah, artinya kita fokus bertahap dulu. Nah, seperti teman-teman ya, adik-adik, bahwa kita sudah menjalankan studi lapangan magang. Nah, makanya saya mengangkat seolah-olah kasusnya yang kalian hadapi audit internal ya tempat kalian magang. Nah, artinya kalian mengulas atau mencoba untuk kalian itu seorang audit internal. Audit internal sebagai kasus di mana kalian tempat magang. Hanya untuk mata kuliah ini saja kita mempelajari pengetahuan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, nanti sambil beriring itu berjalan, kalian akan memahami lebih lanjut apa yang sudah kalian kerjakan sebagai laporan auditnya itu. Kalau kira-kira nantinya kurang memahami,
Nah, di kelas kita pelajari, kita diskusi bersama-sama. Nah, maka dari itu, teman-teman yang sudah membuat laporan audit, itu kita akan melanjutkan bahwa yang sudah kalian buat itu, kalian itu seorang auditing. Makanya saya ambil judul hari ini, dalam mata kuliah ini, yang kalian buat berarti kalian itu seorang auditing, dan profesi akuntan publik. Nah, makanya di sini saya akan melanjutkan bahwa laporan audit kalian itu seorang audit, dan ke depan profesi sebagai akuntan publik. Nah, apa itu auditing? Kita sudah bisa memahami mata kuliah sebelumnya. Sebelum audit internal, kalian sudah mempelajari auditing 1 dan 2. Kira-kira apa itu auditing? Proses pemeriksaan. Apakah auditing itu diperlukan? Nah, sebelum kita melanjut, ada beberapa yang penting yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Nah, ini dia yang harus kalian kerjakan di dalam laporan audit. Kalian seorang audit, teman-teman seorang tim pemeriksa. Inilah yang harus kalian persiapkan. Mengapa audit itu diperlukan? Mengapa audit itu diperlukan? Ada yang bisa jawab? Atau mengapa kalian perlu melakukan audit di tempat kalian kasus magang? Sesuai yang kita sepakati dari yang sebelumnya, kita membuat kasus bahwa membuat laporan audit di tempat kalian magang. Ini yang perlu kalian perhatikan. Mengapa auditing diperlukan? Atau yang kelima yang ini, apa itu audit? Auditing, kalian seorang audit atau kalian mengaudit internal tempat kalian magang. Siapa yang melakukan pekerjaan itu? Kapan itu dilakukan? Dan bagaimana cara melakukannya? Ketika kalian memahami kelima poin ini, itulah laporan audit. Ada yang kurang jelas? Mengapa audit itu diperlukan atau audit internal itu diperlukan? Suatu organisasi ataupun perusahaan pasti sebelum mendirikan atau menjalankan usaha atau instansi yang terkait, yang jelas pasti itu mereka telah melakukan perencanaan. Setelah perencanaan, mereka melakukan pelaksanaan. Setelah melakukan pelaksanaan, pasti mereka mengevaluasi apakah dalam pelaksanaan mereka sesuai standar yang telah ditentukan. Makanya dibutuhkan audit untuk mengevaluasi apakah sudah jalan sesuai dengan prosedur yang ada atau aturan-aturan yang berkaitan tentang kalau itu instansi negara atau instansi swasta. Berikutnya, memperkenalkan bahwa audit yang sudah kita pelajari, teman-teman pastinya apa yang sudah kita pelajari, bahkan apa yang sudah kalian dapat sebagai seorang audit internal, kalian akan mencapai titik akhirnya, itu bahwa kalian itu mengharap atau kita berharap bahwa sesuai dengan apa jurusan kita akuntansi, pasti profesi akuntansi publik. Nah, berikutnya yang perlu kalian pahami bahwa audit, tipe audit yaitu ada 3. Audit kalian fokus kepada laporan keuangan, kalian seorang audit yang fokus kepada kepatuhan, dan kalian seorang audit fokus kepada operasionalnya. Nah, kita akan bahas pertama, apa itu sebagai seorang audit laporan keuangan. Yang jelas bahwa kalian seorang audit yang memahami atau menguasai ilmu akuntansi, pastinya kalian harus memperoleh dan untuk menilai, mengevaluasi kecocokan atau kestandaran bahwa laporan keuangan itu benar-benar sesuai dengan porsinya atau standarnya sendiri.
untuk bisa kalian memberikan pendapat atau opini kalian sebagai audit kepada instansi yang sedang kalian audit. Itu laporan keuangan. Nah, hasilnya untuk siapa? Yang jelas instansi yang terkait yang sedang kalian audit dan termasuk orang-orang yang terkait di dalamnya, masyarakat ataupun hal yang lainnya yang terkait di dalamnya. Baik, berikutnya kepatuhan. Kepatuhan ini kalian seorang audit memperoleh dan mengevaluasi apakah seorang instansi atau di suatu instansi ini aktivitas yang dilakukan di dalamnya benar-benar sesuai dengan sistem, benar-benar sesuai peraturannya, dan pengelolaan keuangannya atau aktivitas keuangannya berjalan sesuai dengan poin-poin yang sudah dirancang. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan, bahwa aktivitas keuangannya sesuai dan tidak melenceng dari ketentuan aturan seorang akuntansi. Oke. Organisasi kantor-kantor publik pastinya mencangkup beberapa hal. Ada 5. Yang jelas partner ya. Partner yang dimaksud bahwa sesama kalian, sesama teman-teman audit, ya ini memang dia berdiri sendiri. Memang dia tersendiri dan artinya bisa dianggap spesial untuk hal-hal pemeriksaan sebagai profesi akuntan publik. Baru berikutnya manajer, senior auditor, dan ada juga supervisor dan junior auditor. Apabila kalian sebagai profesi akuntan publik, jangan mengharap langsung partner dan mengharap manajer atau senior atau supervisor. Yang jelas junior. Kalau ketika kalian sudah ada junior, kalian ada pengalaman, pasti supervisor atau nanti senior auditor, bisa juga manajer atau partner. Oke, berikutnya ini akan menjadi pacuan untuk diri kalian sendiri, motivasi bahwa syarat seorang auditor secara independen ya, bergelar akuntan, anggota IAI bisa, atau ini memilih salah satu ya. Apakah kalian berpengalaman sebagai orang audit? Itu yang pertama. Baru anggota IAI, maksudnya Ikatan Akuntan Indonesia. Anggota IAI CAP maksudnya. Berbeda, dia cuma anggota IAI sama anggota IAI CAP, maksudnya yang memang dia profesi langsung bergabung dengan orang CAP. Baru bergelar BAP atau CPA, sertifikat publik akuntan maksudnya. Nah, itu ya. Nah, ini motivasi kalian. Nah, nanti posisinya di mana kalian bisa lihat di situ. Oke. Karena posisinya kalian masih kuliah, untuk pengalaman aja cukup kalian kasus mengaudit. Nah, itu sudah modal awal. Nah, itu dari saya untuk materi bahwa internal audit kita akan bisa membantu mengerjakan laporan audit kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Cukup jelas dan paham? Untuk berikutnya tolong kalian persiapkan pertemuan berikutnya bahwa laporan audit tempat kalian instansi magang, saya harapkan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian sampaian atau pemaparan materi kita untuk mata kuliah ini. Saya akhiri. Selamat siang. Demikianlah audio visual pembelajaran mata kuliah saya terkait bagaimana saya menyampaikan proses pembelajaran di mata kuliah saya saat ini, yaitu mata kuliah audit internal. Semoga bermanfaat dan berguna bagi mahasiswa yang terkait. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat, selalu semangat.